Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risya Atika dari kelas 4 EPAI yang akan menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Selanjutnya ini ada hadis tentang memimpin adalah hak setiap individu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abul Yamini akhbaruna Syu'aibun an Zuhriyya qala akhbarani Salim bin Abdillah an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu fi mal sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi qala wa sami'tu wala haula'i min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ahsibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wa rajulu fi mali abihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sahih Al-Bukhari. Di sini pengertiannya tuh yaitu diceritakan kepada kami dari Abu Al-Yaman, dari Syu'aib, dari Al-Zuhri berkata, aku mendengar berita dari Salim bin Abdullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sesungguhnya. Di sini lalu ada pengertiannya. Diceritakan kepada kami dari Abu Al-Yaman, dari Syu'aib, dari Al-Zuhri berkata, aku mendengar berita dari Salim bin Abdullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dimintai pertanggungjawabannya mengenai kepemimpinanmu. Seorang imam adalah pemimpin umat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin terhadap keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang istri adalah pemimpin dalam rumah suami dan anaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka, dan seorang hamba sahaya adalah bertanggung jawab atas harta tuan atau majikannya, dan dia pun akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Dia berkata bahwa aku mendengar semua itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hampir-hampir saya mengira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang laki-laki adalah pemimpin atau penanggung jawab atas harta ayahnya dan dia akan ditanyai mengenai kepemimpinannya. Maka setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Penjelasannya itu yaitu sabda Rasul pada hadis ini menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga atau ra'in fi ahli, sedangkan istri juga disebut pemimpin di dalam rumah suaminya, ra'iyah fi bait zauzi. Nah, maksud di sini itu kan pertama suami adalah kepala keluarga. Nah, yang kedua itu istri juga kenapa disebut sebagai pemimpin? Karena kan pemimpin juga di dalam rumahnya untuk mengurus atau mendidik anak-anaknya. Karena seorang ibu itu madrasatul ula untuk anak-anaknya. Nah, keduanya ini bertanggung jawab atas tugas masing-masing, entah itu suami ataupun istri. Walau tidak dibatasi dengan ketat bahwa yang lain tidak mau tahu dengan penegasan mengenai adanya kemitraan sendiri. Sabda Rasul ini menegaskan mengenai adanya kemitraan dalam peran dan tugas masing-masing dalam rumah tangga. Peran dan kedudukan perempuan sering dikotakan dalam peran tertentu, misalnya ibu rumah tangga. Kuatnya peran seorang perempuan dengan tugas pertama dan utama di sektor domestik membuat orang percaya sepenuhnya bahwa itulah memang garis takdir perempuan atau kodrat perempuan yang telah diciptakan Allah atau ditentukan oleh Allah. Peran ia memiliki rahim atau seabsolut pria memiliki sperma untuk pembuahan. Padahal di samping berperan sebagai istri pendamping suami, ibu rumah tangga juga dan pendidik bagi anak-anaknya kelak.
seorang perempuan dapat menikmati haknya untuk memainkan peran lain di luar keluarga sesuai dengan kodratnya. Hal ini karena masyarakat seperti halnya keluarga merupakan unit hubungan yang sangat penting dalam dunia Islam. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak." Nah, para ulama ini berpendapat dalam memahami makna nafs pada ayat tersebut, perbedaan interpretasi terhadap Al-Quran surah An-Nisa ini memberikan implikasi dan dampak negatif pada beberapa aspek kehidupan perempuan. Dampak negatif yang paling nampak ke permukaan adalah perempuan diposisikan sebagai makhluk domestik, makhluk dalam rumah. Hal ini diperluas lagi dengan pelarangan kaum perempuan untuk aktif di luar rumah. Muncullah klaim-klaim yang mengatasnamakan peraturan dan ketentuan agama untuk menghalangi dan memasung kebebasan perempuan mengekspresikan skill yang dimiliki. Kalau semuanya itu memenangkan dan memerdekakan sekelompok manusia bernama laki-laki. Dalam hadis lain tentang kurangnya akal dan agama pada perempuan. Ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Maryam berkata, diberikan kepada kami dari Muhammad bin Zafar berkata, diberitakan kepadaku oleh Zaid yaitu Ibnu Aslam dari Iyad bin Abdullah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW berangkat ke tempat sholat pada hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Ketika berjumpa dengan para perempuan, beliau bersabda, "Hai para perempuan, bersedekahlah kalian, sebab saya lihat kalian paling banyak penghuni neraka." Kemudian para perempuan bertanya, "Mengapa wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Kalian banyak mengucapkan kutukan dan mengingkari kebaikan suami. Aku tidak pernah melihat perempuan-perempuan yang kurang akal dan agamanya dapat meluluhkan hati pria yang kokoh perkasa dari salah seorang di antara kalian." Lalu mereka bertanya lagi, kokoh perkasa dari lalu mereka bertanya lagi, "Di mana letak kekurangan akal dan agama kami, wahai Rasul?" Beliau menjawab, "Bukankah kesaksian seorang perempuan setara dengan separuh kesaksian pria?" Mereka berkata, "Betul." Rasulullah bersabda, "Itulah kekurangan akalnya. Bukankah bila perempuan sedang haid tidak sholat dan tidak puasa?" Mereka berkata, "Betul." Rasulullah SAW bersabda, "Begitulah kekurangan agamamu." Nah, sebetulnya bisa saja seorang wanita menjadi pemimpin, tapi yaitu kekurangan tadi karena kita akan hancur karena kita di segi mental atau akal itu berbeda atau berbeda dengan laki-laki, karena kita apapun wanita karena omongan seseorang itu pasti pakai hati gitu, bukan pakai akal, berbeda dengan pria yang mengutamakan akalnya. Dalam hadis lain juga disebutkan hadis tentang runtuhnya suatu kaum yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin. Nah, diriwayatkan oleh Utsman bin Al-Haisam menceritakan kepada kami dari Auf dari Hasan dari Abu Bakrah berkata, "Sesungguhnya Allah telah memberikan hikmah kepadaku pada saat perang Jamal dengan suatu kalimat yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Setelah aku hampir mengikuti pasukan unta, ketika aku sampaikan kepada Rasulullah bahwa kerajaan Persia dipimpin oleh anak perempuannya, maka Nabi SAW bersabda, tidak akan berbahagia, sukses suatu kaum masyarakat yang menyerahkan untuk memimpin urusan mereka kepada perempuan." Menjadi seorang pemimpin itu adalah dalam kerangka pemberitahuan Nabi SAW, bukan dalam kerangka legitimasi hukum. Hadis ini apabila diperhadapkan dengan fakta-fakta sejarah sama sekali tidak dapat dipertahankan. Sejumlah kaum perempuan telah terbukti mampu memimpin bangsanya dengan sukses gemilang, misalnya Ratu Balkis, penguasa negeri Saba yang telah menciptakan negeri yang adil dan makmur. Negeri yang diberi gelar oleh Al-Quran Baldatun Tayyibatun wa Rabb Ghafur. Nah,
Dalam syariat Islam, persoalan memimpin ini merupakan persoalan yang tidak mudah bagi wanita. Apalagi karena wanita kan memakainya langsung pakai perasaan, pakai hati. Beda dengan laki-laki yang mengutamakan akalnya dibandingkan dengan wanita. Sebab ia memerlukan pemimpin ini sebab ia memerlukan tanggung jawab yang tidak ringan. Bahkan lebih jauh harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apapun dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita juga sebagai manusia, sebagai individu, apapun dipertanggungjawabkan di akhirat kepada Allah. Tanggung jawab kepemimpinan bukan hanya sekadar mempertanggungjawabkan terpenuhinya kebutuhan lahir, ya bukan, seperti ketentraman, kesejahteraan, dan kepuasan duniawi lainnya. Tetapi masih terdapat tanggung jawab yang sifatnya lebih mendasar, yakni tanggung jawab ruhaniyah, baik yang dilakukan oleh diri pemimpin dalam melaksanakan proses kepemimpinannya atau yang dilakukan oleh anggota keluarga atau masyarakat yang berada di bawah kepemimpinannya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.